Selamat pagi semuanya, Shalom. Hari ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 28. Kisah Para Rasul 28. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ, naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai ke Rhegium. Saya kemudian bertiuplah angin selatan, dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat, dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ikhwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya.
Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini, katakanlah kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima kasih untuk pembacaan hari ini. Nah, di sini di pasal ini itu berisi kisah perjalanan Paulus ya, yang terdampar di Pulau Malta. Dan Paulus berlayar ke Sirakusa, Rhegium, Puteoli, dan mereka menempuh perlintasan darat untuk bertemu dengan orang-orang Kristen di Forum Appius dan Tres Taberne. Nah, sebelum akhirnya mereka menetap di Roma. Nah, kalau kita melihat dari pasal ini, kita bisa melihat bahwa Paulus dan rombongan ini tinggal selama 3 bulan ya pada musim dingin di Pulau Malta. Dia singgah di Sirakusa selama 3 hari. Dia berlayar ke Rhegium dan Puteoli itu selama 2 hari selanjutnya. Ya, di Puteoli dia berlayar selama 7 hari dan tidak dijelaskan ya berapa lama mereka dalam perjalanan darat. Tetapi di dalam latar belakang penulisan kisah para rasul itu mencatat bahwa Paulus ini tinggal di Roma selama 2 tahun. Nah, kita bisa melihat sebagai seorang tahanan, Paulus dibawa ya, dia berlayar menuju Roma ya, kalau kita membaca di kisah para rasul 27. Nah, sampai akhirnya terdampar di sebuah pulau yaitu Malta. Nah, Pulau Malta ini terletak di antara Pulau Sisilia dan benua Afrika. Jadi panjang pulau ini sekitar 32 km ya, lebarnya 20 km. Lalu kita melihat di ayat yang pertama, ya, setelah kami tiba dengan selamat di pantai, ya barulah kami tahu ada daratan itu adalah Pulau Malta. Dan dikatakan di sini bahwa sambutan ramah diberikan oleh penduduk Pulau Malta kepada Paulus dan rombongannya. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh penduduk Pulau Malta? Ya, mereka menyalakan api besar, mengajak mereka semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Tapi ada sesuatu hal yang terjadi ketika Paulus ini memungut seberkas ranting-ranting, dia meletakkan di atas api, keluarlah seekor ular beludak ya dari sini. Karena panasnya api itu. Lalu ular ini dia menggigit tangan Paulus. Nah, terdapat sebuah pandangan yang salah ketika orang-orang ini melihat ular yang terpaut pada tangan Paulus. Mereka berasumsi bahwa Paulus ini adalah seorang pembunuh yang harus mati karena kejahatannya. Ya, di ayat 4 dikatakan orang ini pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Lalu Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Dan bisa kita lihat di sini bahwa ya sama sekali tidak menderita sesuatu. Jadi tidak ada yang terjadi pada tangan Paulus ya. Nah, kita bisa melihat di ayat berikutnya orang-orang itu menyangka bahwa ya Paulus akan bengkak, akan mati, rebah. Tetapi ketika mereka menantikan apa yang terjadi dengan Paulus, ternyata tidak ada yang terjadi. Sehingga mereka berubah pikiran dan menganggap bahwa Paulus adalah seorang dewa. Kita bisa melihat ketika Paulus ini
digigit ular ya, orang sangka bahwa dia adalah pembunuh, tetapi fakta yang terjadi ya, kita bisa melihat bahwa Paulus ini adalah rasul yang dilindungi, ya dia tetap hidup, sehingga kita bisa melihat ada banyak kuasa yang dilakukan. Nah, kita bisa melihat di ayat berikutnya itu menceritakan tentang seorang gubernur ya. Dikatakan di ayat yang ke-7, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur ini namanya Publius ya. Gubernur itu menyambut dan menjamu mereka dengan ramah selama 3 hari. Nah, ternyata ayah si Publius ini dia terbaring karena sakit demam dan disentri. Lalu apa yang dilakukan Paulus? Paulus masuk ke kamarnya, dia berdoa, dia menumpangkan tangan ke atas ayah Publius ini, dan ayah Publius menjadi sembuh. Dan sesudah peristiwa itu, ya datanglah orang-orang sakit lain dari pulau itu, mereka juga disembuhkan. Di sini juga dikatakan bahwa penduduk Malta ini sangat menghormati Paulus beserta rombongannya, bahkan mereka menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh Paulus. Nah, di ayat berikutnya ya, di Kisah Para Rasul 28 ayat 11 sampai 16 itu Paulus tiba di Roma. Kita bisa melihat kelanjutan pelayaran Paulus ya. 3 bulan kemudian mereka berangkat dari situ, naik sebuah kapal dari Alexandria yang berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri ya. Dioskuri ini adalah ya kalau dalam bahasa Yunani sepasang saudara kembar ya. Dia disebut dewa kembar. Ya, ini ada di dalam mitologi Yunani. Nah, di sini kita bisa melihat mereka singgah di Sirakusa. Sirakusa itu ibu kota pulau Sisilia. Dia tinggal selama 3 hari. Lalu dari Sirakusa ini dia berlayar ke Rhegium dan tinggal selama 1 hari. Dari Rhegium mereka sampai di Puteoli. Nah, di Puteoli ini mereka berjumpa dengan anggota jemaat. Dan atas undangan mereka, ya Paulus beserta rombongannya ini tinggal 7 hari bersama dengan mereka. Dan sesudah itu mereka berangkat ke Roma karena ya saudara-saudara di sana telah mendengar hal ihwal dan mereka datang menjumpai sampai ke forum Appius dan Tres Tabernae. Nah, ketika Paulus melihat mereka, dikatakan di sini bahwa Paulus mengucap syukur kepada Allah. Ada sebuah penghiburan besar yang diterima oleh Paulus dalam perjumpaan itu. Di ayat yang ke-16 kita bisa melihat bahwa setelah tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama seorang prajurit yang mengawalnya. Nah, kita melihat di bagian berikutnya yaitu bagaimana pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus ini memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi untuk berkumpul. Nah, apa yang disampaikan oleh Paulus, penjelasan apa yang disampaikan kepada mereka, ya Paulus mengakui keadaannya. Ya, dia mengakui bahwa keadaannya ini tidak bersalah, tidak melakukan kesalahan apapun terhadap bangsa Yahudi, bahkan terhadap adat istiadat nenek moyang. Nah, Paulus di sini mengeluhkan bagaimana perlakuan bangsa Yahudi kepada dirinya. Ya, sekalipun Paulus ini tidak terbukti bersalah, tapi Paulus ditangkap di Yerusalem, diserahkan kepada orang Roma. Ya, setelah Paulus diperiksa, ya mereka bermaksud untuk melepaskan Paulus karena tidak didapati kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi orang Yahudi ini menentang sehingga Paulus akhirnya naik banding kepada Kaisar. Nah, tujuan Paulus ini untuk naik banding bukan untuk mendakwa bangsanya, tetapi untuk membersihkan dirinya dari semua tuduhan, melakukan pembelaan bahwa dia tidak bersalah. Nah, di ayat yang ke-20 kita bisa melihat bahwa karena pengharapan Israel, Paulus diikat dengan belenggu ini, karena pemberitaannya akan Mesias.
Di ayat ke-21, ya orang-orang Yahudi ini menjelaskan bahwa mereka tidak menerima surat dari Yudea mengenai tuduhan terhadap Paulus dan juga tidak memberitakan hal jahat mengenai Paulus. Nah, di sini kita bisa melihat ayat yang ke-22 bahwa orang Yahudi ini ingin mengetahui pengajarannya Paulus, pikirannya Paulus, ya dikatakan di sini, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana itu mendapatkan perlawanan. Jadi mereka akhirnya menentukan hari di mana Paulus dapat menerangkan, memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan mereka datang dalam jumlah yang besar ke tempat tumpangannya. Lalu Paulus memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah, meyakinkan tentang Yesus berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi. Dan ya dikatakan di sini bahwa itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Nah, apa pengaruh dari percakapan ini? Apa hasilnya? Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, tapi ada yang tetap tidak percaya. Dan di ayat 25 dikatakan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Maka bubarlah pertemuan itu. Tetapi ada sebuah perkataan yang diucapkan oleh Paulus sebelum perpisahan itu. Jadi Paulus mengatakan, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Di sini dikatakan, pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar tetapi tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Dan kita bisa melihat bahwa orang Yahudi ini sudah mendengar, melihat, tapi mereka nggak mau mengerti. Mereka nggak mau melihat. Mereka tidak mau menjalani apa yang sudah mereka dengar, yang sudah mereka lihat. Ya, Paulus bahkan mengatakan bahwa hati bangsanya telah menebal, telinganya berat untuk mendengar, matanya melekat tertutup, ya supaya mereka tidak melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya. Mereka nggak mau mengakui kebenaran itu. Mereka takut ya kalau mereka mengerti dengan hatinya, lalu mereka berbalik ya pada Allah ini. Dan di sini katakan di ayat yang ke-29, ya, dan setelah Paulus berkata demikian, maka pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Di ayat yang ke-30 dan ke-31 kita bisa melihat bagaimana Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Ya, Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu, dan dia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dan dikatakan di sini, dengan terus terang dan tanpa rintangan, Paulus memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Yesus. Nah, kita bisa melihat bagaimana amanat teks di sini. Allah memberikan kuasa kepada Paulus, kepada kita sebagai orang percaya, untuk dapat menyembuhkan banyak orang sakit. Sebagai orang percaya, kita terus memiliki pengharapan akan Kristus. Kita terus bersaksi tentang kerajaan Allah dan mengajar tentang Yesus. Aplikasinya, apakah Allah sudah memberikan kuasa kepada saya untuk melakukan mujizat? Apakah saya terus bersaksi memberitakan kerajaan Allah dan Yesus? Ya, terima kasih. Ya, mari kita merespon firman Tuhan kita terima hari ini dengan angkat sebuah pujian, banyak yang telah kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi
kita berdoa bersyukur untuk jaminan penyertaan kuasa Roh Kudus yang menyertai pemberitaan Injil dan berkomitmen untuk terus menyaksikan nama Yesus di mana saja Tuhan tempatkan kita, juga di marketplace. Mari kita bersyukur dan berdoa bersama. Terima kasih. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang senantiasa memberikan semangat, kuasa, hati yang rindu untuk bersyukur padamu dan terus memberitakan Injil. Kami mohon kemuliaan berkat-Mu menyertai semua kami, anak-anak-Mu, agar dimanapun berada seperti Paulus yang melayani sampai akhir hidupnya. Kami juga setia untuk memberitakan Injil dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di marketplace Tuhan, sertai dengan berkat anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya.